Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Itu dia tamu kita hari ini. Mari kita sambut Nikita Mirzani. Nikita. Terima kasih sudah mau hadir di acara Kikandi. Terima kasih. Silakan duduk. Aku diundang ke sini. Aku gemeter loh. Gemeter. Iya gemeter. Kamu berantem sama siapa aja nggak takut Bukan. masa di acara ini gemeter? Aku nggak nyangka aku diundang di sini gitu. Nikita, Ya. hidupmu ini penuh dengan kontroversi ya. Penuh dinamika lah kalau kita lihat dari perspektif positifnya ya. Kamu tuh kayaknya punya energi yang cukup banyak untuk berantem. Kalau kita lihat di media sosial ya, itu hampir semuanya memperlihatkan energimu yang meledak-ledak. Bagi sebagian orang menyenangkan nonton Niki Mirzani marah-marah. Tapi bagi sebagian orang ada pertanyaan. Apakah hidupmu tuh selalu seperti itu? Menurutmu? Kalau masalah sosial media, ya mungkin kalau yang dilihatnya nih kita ribut terus, ya itu udah mindsetnya orang ya Om. Tapi kalau di kehidupan aku sehari-hari ya sama aja lah seperti manusia biasa gitu. Yang punya anak, yang ngurus anak, yang ngurus kerjaan, usaha gitu. Jadi kehidupanmu di belakang layar berbeda betul dengan apa yang kita ketahui atau kenal di media sosial misalnya? Yang suka marah-marah gitu. Kalau aku Enggak kan seperti itu? enggak, tapi kalau aku tuh tipikalnya kalau misalkan marah itu memang langsung mengungkapkan gitu. Tapi besoknya tuh udah biasa aja. Terus menurut aku sosial media itu kan sekarang jangkauannya tuh luas banget ya. Ketika kita bikin sesuatu pasti akan jadi viral. Nah, aku tuh dulu ya kalau yang masalah ribut-ribut itu mungkin 2020, 2021 gitu. Memang aku create juga itu. Oh, Gitu. jadi by design? By design. Ribut-ribut karena ini? aku nggak bodoh gitu kan. Ngapain Apa aku konteksnya by design dengan aku tidak bodoh itu apa? Karena kalau aku cuma ribut-ribut doang tidak mendapatkan apapun ya rugi di aku dong. Aku udah capek, buang energi ya kan. Aku harus cari-cari tahu orang yang lagi berseteru dengan aku gitu. Jadi aku punya manajemen terus aku bilang gini, udah kita create aja deh dengan baik gitu kan. Supaya menghasilkan cuan gitu. Mana dulu? Desain untuk ribut dulu atau setelah ribut kita cari apa yang bisa dimanfaatkan ya. dari keributan ini? Mana Ribut yang lebih dulu? Tahu dulu orangnya yang mana. Oh, ribut dulu. Kalau misalkan aku pikir ini bisa jangka panjang dan bisa menghasilkan sesuatu buat aku ya aku teruskan. Menghasilkan sesuatu dari keributan itu apa yang dihasilkan? Jadi kalau kita ribut di sosial media itu Om ya, aku sih orangnya nggak munafik ya. Aku mendapatkan banyak endorse. Oke. Dulu sebelum pandemi endorse itu gila banget gitu. Cuman menurun ketika pandemi itu hadir. Soalnya kan semua orang kan sekarang merasakan kerugian, susah untuk menjual barang gitu. Jadi dulu tuh waktu belum pandemi, aku penghasilan endorse aku setiap aku ribut itu lumayan. Setiap ribut Lumayan. penghasilannya meningkat. Iya. Biasanya produk-produk kan mencari image yang baik, ya citra-citra yang membuat produknya itu juga terangkat baik. Tapi ini sekarang ada anomali kelihatannya ya. Nggak peduli siapa dia, berantem, maaf ya, maki-maki, tapi justru produk itu minta di-endorse. Tergantung artis siapa dulu nih yang ribut gitu. Kalau yang biasa-biasa aja ya mungkin orang yang mau endorse juga males gitu. Ini karena Nikita. Kalau aku setiap aku ribut kan engagement aku meningkatnya tuh drastis kan. Jadi orang tuh nggak mikirin Nikita mau ribut sama siapa, mau bagaimana gitu. Tapi kan setiap aku ribut aku tuh selalu menata setiap kata-kata sama bahasa-bahasa aku gitu. Menata kata-kata dengan bahasa yang kita tahu Nikita selama ini kasar sekali. Kasarnya tuh kayak gimana? Aku palingan kalau udah marah banget ya kayak tadi yang dicuplikan itu kan. Paling segitu aja. Oke. Atau nggak ada kata binatang tapi aku plesetin jadi bahasa banci gitu. Oke. Jadi nggak semuanya dilihat itu pakai emosi. Rata-rata aku tuh ketika aku melawan orang dan aku membalas makian orang tersebut, aku biasanya pakai lucu-lucuan. Jadi orang itu makin gemes. Tapi itu memang kamu berniat untuk marah atau ini kayak setengah settingan? Settingan aku. Kalau orang yang lawan aku ya beneran marah. Tapi kalau aku setting.
Oh, jadi kamu nggak pernah juga merasa bahwa apa yang kamu ucapkan itu benar-benar kamu maksudkan? Enggak. Serius? Itulah makanya aku bilang sama orang-orang, berhentilah untuk cari masalah sama aku. Karena setiap cari masalah sama aku pasti akan meng-create sebaik mungkin gitu. Dan kamu dapat benefit dari situ? Iya dong. Oke, belakangan ini yang lagi trending juga adalah boykot Nikita Mirzani. Ya. Kamu mau diboykot? Gara-gara apa boleh tahu? Nggak ngerti aku. Jadi permasalahannya itu cuma satu. Orang Indonesia ini atau yang lebih kita kenal namanya netizen plus 62, dia tidak bisa menerima kata-kata yang benar. Jadi ketika netizen ini sedang menyanjung seseorang karena mohon maaf ya, misalkan kena musibah atau apapun itu gitu. Ketika aku menyuarakan, oh nggak begitu loh, sebetulnya begini loh. Akhirnya ada nggak tahu ya, mungkin orang yang suka sama dia membuat satu skema lah atau apa untuk memboikot aku gitu, dan akhirnya terjadi. Tapi boikot di Indonesia itu kan sebetulnya tidak terlalu berpengaruh, karena aku juga punya teman yang pernah diboikot juga, Ayu Ting Ting. Bahkan malah programnya sekarang udah 6 di TV gitu. Jadi mungkin itu karena keselnya mereka aja gitu. Keselnya mereka bikin sesuatu dan akhirnya pas mereka bikin boykot Nikita Mirzani juga ternyata tidak bekerja dengan baik. Akhirnya mereka melakukan lagi hal-hal yang lain yang udah di luar pikiran nalar manusia. Oke, jadi boykot Nikita Mirzani. Nanti siapapun yang nonton ini silakan googling sendiri ya. Cari tahu kenapa sampai ada boykot. Karena kalau cerita terlalu panjang. Iya, ya itu gara-garanya. Gara-gara itu aja. Iya, tapi kan bukan persoalan kesannya yang besar. kamu ikut campur urusan orang. Ini ada orang berduka, ya, kemudian adiknya. Ini kalau singkatnya ya, ini kan ada Vanessa dan Bibi ya, Iya. meninggal karena kecelakaan. Kemudian adik-adiknya kamu tuduh mabuk-mabukan menggunakan uang duka. Bukan nuduh, kalau aku nggak suka nuduh orang. Lalu apa? Ya kan aku lihat. Ini Dan fakta. beberapa orang juga lihat. Tapi apa urusanmu ikut campur? Tidak ada urusannya, maksud aku gini loh, orang Indonesia itu ketika dia terlena melihat berita, akhirnya mereka tidak lagi menggunakan akal sehatnya untuk berpikir. Tidak rasional. Tidak rasional lagi gitu loh. Orang yang mereka lagi sanjung pun salah tetap dibener-benerin gitu loh. Kalau aku kan ditanya waktu itu kan, kenapa kok tidak mau mengundang dia? Aku bilang, loh kita undang, tapi mereka minta uang yang terlalu berlebihan gitu menurut aku gitu kan. Dan akhirnya mereka nuduhnya bahwa YouTube ini adalah punya aku, padahal aku pun bekerja di sana. Dan aku pun sudah tanya sama yang punyanya, ini bagaimana mau diundang nggak? Nggak akan Niki, soalnya sama aja nanti yang ditanyain. Lalu secara spontanitas aku bilang saat aku lagi live Instagram, aku bilang, oh iya dia terlalu mahal gitu. Memangnya dia siapa gitu. Langsung aku dibully kan. Nah setelah aku dibully aku langsung ngomong lagi ya, lo jangan terlalu menganggung-anggungkan, karena yang kalian lagi agung-anggungkan ini pun bukan orang yang sepenuhnya bukan baik ya, maksudnya ya anak kecil yang sedang mencari jati diri gitu loh, gitu. Baik, itu persoalannya ya. Iya, kalau ikut campur sih enggak. Kalau masalah dibilang berduka, of course aku berduka, karena aku pun kenal sama almarhum dan almarhumah, sempat beberapa kali juga ke rumah. Jadi bukan masalah akunya tidak berduka, akunya pun berduka, cuman yang memanfaatkan situasi di saat berduka kan banyak sekali gitu loh. Nah, aku tuh pengen gimana ya, ngasih tahu aja gitu bahwa jangan terlalu diagung-agungkan. Nanti ketika dia membuat satu kesalahan, kalian akan bully secara nasional gitu. Untuk apa gitu. Soal boykot ini tidak mengkhawatirkan? Enggak sama sekali, buktinya aku ada di Metro TV. Oke, jadi ini boykot supaya kamu tidak boleh atau tidak bisa tampil di televisi. Iya. Oh, itu tujuan dari boykot. Itu tujuan dari Tapi boykot. yang tanda tangan banyak sekali, berarti haters satu orang yang sepakat bahwa kamu ini nggak benar itu banyak juga ya? Enggak ada masalah, itu kan menurut mereka. Mereka yang tidak pernah mengenal aku secara individual. Kalau sekarang ini followersmu berapa? Kalau akun Instagram aku yang hilang kemarin 11 juta, kalau yang sekarang second account udah 5.200.000. Oh, jadi ada orang juga yang, atau banyak juga yang suka sama kamu? Banyak. Tapi hatersnya banyak juga? Ya namanya hidup kan, ada yang suka ada yang enggak. Oke, lebih banyak mana menurutmu? Suka sih kalau kata aku. Mungkin yang kemarin nggak suka ya karena itu. Mungkin karena momennya di saat orang sedang berduka, terus aku tiba-tiba masuk membicarakan soal ini anak tuh sebenarnya clubbing, suka minum, merokok, segala macam. Mereka tidak bisa mengaccept itu gitu. Oke, kalau lihat soal boykot, ini masih soal boykot ya. Katanya kamu juga ikut menandatangani Jadi kamu menandatangani boykot atas dirimu sendiri? Iya. Maksudnya apa? Biar seru aja.
daripada kalian boikot aku nih, mending aku boikot diriku sendiri gitu. Maksudnya biar lucu-lucuan aja. Jadi orang sini tuh kalau kadang-kadang tuh netizen suka terlalu gimana ya? Terlalu pakai perasaan gitu. Jadi kalau dia udah suka sama orang sampai dia lupa tentang hidupnya, dia lupa makan, dia lupa mandi, dia lupa ngurus anak, dia lupa masak buat suami gitu loh. Yang terfokusnya ini nih kita terus gitu. Jadi aku mau bikin lucu-lucuan aja gitu. Dan memang aku boikot diri aku sendiri, aku tanda tangan juga. Sampai saat ini apakah ada televisi yang kemudian memboikot atau tidak menayangkan? Enggak ada sih. Malah aku yang boikot TV malah aku. Oh, Iya. oke, menarik ya. Iya. Nah, setelah ini aku akan tanya juga soal energimu yang kesannya nggak akan habis-habisnya gitu loh. Dengan tanda kutip bertengkar dengan hampir semua orang. Kayaknya sekarang udah enggak deh Om. Oke, nanti jelaskan kenapa Udah sudah enggak. hampir setahun ini kayaknya enggak. Enggak, karena menurut aku lawannya udah nggak ada yang sepadan. Artinya, Aku nggak mau buang-buang energi aku untuk ngelawan orang yang nggak sepadan. oke, nanti aku tanya siapa yang nanti menurutmu sampai hari ini masih sepadan atau Iya. pernah sepadan ya? Iya. Karena diantaranya kamu termasuk yang memberikan komentar yang membuat pendukung Rizik Syihab marah besar. Apakah Sebutin. apakah itu yang kamu anggap Oh, itu sepadan. selevel sepadan? Oh iya itu selevel itu. Oke. Malah dia di atas dia aku bisa akuin. Oh, Karena yang suka sama dia hampir seluruh Indonesia. Baik, nanti kita akan ke sana juga. Tapi juga berkaitan dengan kamu pernah di penjara ya? Pernah, tapi nggak pernah kasus narkoba, nggak pernah kasus yang berat. Ya gara-gara berantem. Ya berantem. Berantem terus ini ke sana ya. Tapi waktu aku di penjara, aku itu di penjara untuk hal yang tidak pernah aku lakukan. Stop sampai di sini. Kita rehat sejenak. Yes. Ikuti terus Kick Andy Double Check.